Hanya orang OON yang menganggap dengan kalau ada PT 0% atau DP 0%, semua masalahnya selesai. Ya nggak semudah itu, Ferguson. Halo, halo. Oke, selamat datang kembali di video yang bersahaja ini. Setelah video perdana saya kemarin yang bertajuk Mengapa AHY nggak laku nyapres mendapat sambutan yang cukup meriah, hari ini saya kembali melanjutkan polemik capres-capresan. Secara khusus hari ini saya akan membahas tentang presidensial threshold 0% dan peluang Rizal Ramli untuk nyapres. Tanpa berlama-lama, ora usah kesuwen. Bersama Kuli, ayo kita kulik. Selamat datang para kolikers sekalian. Satu minggu lamanya kita berpisah, satu minggu pula usia kita bertambah. Minggu lalu saya sudah membahas tentang 3 rezim yang harus dilalui oleh seorang yang ingin mengangkangi kursi presiden. Yang pertama adalah rezim survei, berikutnya adalah rezim tiket, dan yang terakhir adalah rezim logistik. Bila ingin tahu lebih mendetil tentang penjelasan saya tentang 3 rezim tersebut, silakan lihat video yang terdahulu, menisan promo. Jadi kalian bisa lihat yang terdahulu karena tidak akan saya ulang lagi di sini. Oke, hari ini sih kita akan fokus ke presidensial threshold 0% atau kita singkat saja dengan PT 0% atau yang berkaitan dengan rezim kedua yaitu rezim tiket. Oke, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, bila seseorang ingin nyapres, satu-satunya jalan yang dia harus lewati adalah mengantongi tiket dari parpol. Belum ada pengaturan soal percalon perseorangan atau calon independen begitu ya. Parpol sendiri ketika ingin memberikan tiket suara diikat oleh PT 20%, presidensial threshold 20%, atau jumlah kursi yang ada di DPR pusat. Andai kata dia tidak mau mulai pakai 20% kursi DPR pusat, mereka bisa pakai 25% jumlah suara aktual. Ini berarti mereka bisa juga menggandeng parpol-parpol yang gagal dapat kursi di DPR. Misalkan ada PSI, ada Perindo, ada Partai Berkarya. Jadi mereka bisa jumlahkan itu semua. Jadi misalkan kan PSI punya misalkan 2.500.000 sekian suara atau setara 1,85%. Kemudian ada Partai Berkarya dengan 2.900.000 sekian suara, setara dengan 2,09%. Misalkan digabung dengan Nasdem yang ada 12.600.000 sekian suara, kita gabungkan terus. Nah, kalau jumlahnya sudah mencapai 25%, maka mereka boleh nyalon presiden juga. Nah, masalah nutut apa ora? Nah, itu urusan buri. Sing penting peraturannya gitu, kan gitu ya. Nah, beberapa tahun lalu tentunya ada beberapa orang atau sejumlah lembaga yang mencoba mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada nama Purnawirawan Gatot Nurmantio misalkan ya, ada Lanyala Mataliti mencoba mengusulkan ambang batasnya diganti 0%. Tapi semuanya ditolak oleh MK. Ada sejumlah parpol yang juga mencoba peruntungannya. Ada partai geloranya Fahri Hamzah juga ditolak. Nah, yang menarik itu ada PKS. Nah, PKS ini juga judicial review presidensial threshold ini. Nah, yang membuat menarik adalah PKS tidak mengusulkan PT ini menjadi 0%. Tetapi dia hanya menurunkan ambang batasnya. Jadi bukan dari 20% menjadi 0%, tapi dia usul 7 sampai 9% saja suaranya. Nah, para kulikers bisa nebak. Coba perolehannya PKS di tahun 2019 lalu berapa? Nah, betul, 8,21%. Berarti sebenarnya PKS ini usul perubahan PT itu untuk siapa? Yo, gawe awake dhewe untuk dirinya sendiri supaya dia bisa nyapres ya, betul kan capres. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, oh, PT 0% itu mestinya lebih demokratis. Loh, kalau ada yang ngomong bahwa PT 0% itu lebih demokratis dibandingkan dengan PT 20%, menurut saya itu naif. Naif kenapa? Pertama, proses penentuan ambang 20% sendiri sudah melalui tahapan yang demokratis, melalui proses demokratis yang sah, yaitu melalui DPR. Kita sudah memberi kewenangan
DPR untuk membuat undang-undang. Jadi ya sudah memenuhi syarat demokratis. Karena itu memang tugas mereka, tugas DPR untuk melakukan undang-undang, dan mereka membuat undang-undangnya, mereka ngomong PT-nya 20%. Lah kalau masalah ada kelompok yang ngomong oh nggak setuju, nggak demokratis, ya silakan. Ini kan negara demokratis, silakan melakukan segala sesuatu yang sesuai prosedur. Ya wis bener sekarang ini, gitu loh. Yang kedua, banyak orang yang nggak sadar dan cuma ikut-ikutan tanpa sadar bahwa penentuan ambang batas 0% itu tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah serta menyelesaikan rentetan kompromi-kompromi panjang berikutnya. Yo, saya tak bingung. Awakmu ngomong apa tuh Pak Koli? Aku iki kok bingung. Ngene lho. Tak jelasno ya. Kupingmu bolong ngono. Hanya orang on yang menganggap dengan kalau ada PT 0% atau DP 0%, semua masalahnya selesai. Ya nggak semudah itu, Ferguson. Oke, saya akan sebentar lagi akan jelaskan, dan penjelasan saya ini mungkin tidak terlalu mudah untuk disimak. Penjelasan saya ini nggak mudah untuk disimak sampai keselak saya. So, konsentrasi. Bila perlu videonya dibuat maju mundur cantik gitu juga bisa ya. Oke, sekarang anggap saja presidential threshold atau PT itu 0%. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden? Wah, Pak Kulik, gampang aja. Yang berhak mengusulkan capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol. Oh, pinter ini jawabnya, betul itu. Pertanyaan berikutnya, parpol mana yang berhak mengusulkan nama-nama capres atau cawapres itu? Parpol yang terpilih tahun 2019 atau parpol yang terpilih tahun 2024? Parpol 2019 sama 2024 itu beda loh. Jadi yang bisa usul siapa? 19 atau 2024? Kalau misalkan oh ya gampang, yang boleh milih adalah parpol yang tahun 2019 lalu yang boleh milih. Nah, sekarang saya tanya lagi. Parpol yang boleh milih adalah parpol yang punya kursi di DPR atau semua parpol? Termasuk PSI, Perindo, Berkarya itu yang nggak dapat kursi itu boleh nggak ikut milih? Nah, boleh jawab ini, boleh jawab itu. Pemirsa boleh jawab apa saja, tapi saya akan tanya lagi. Apakah logis pengusulan capres-cawapres tahun 2024 diusulkan oleh capres yang berlaga di tahun 2019? Parpolnya berlaga 2019 nih, dapat kursinya 2019, tapi usul untuk 2024, adil nggak? Oke, saya coba kasih gambaran biar jelas ya. Ambil contoh saja, misalkan karena ambang batasnya 0%. Nah, PKS langsung usul Anies Baswedan jadi capres untuk pemilu 2024. Nah, setelah ketika dia usul Anies untuk jadi capres 2024, tiba-tiba PKS kena kasus apa itu korupsi, kasus impor ayam misalkan ini ya. Biarlah kena kasus impor sapi. Nah, saya kena kasus impor PT. Nah, akibatnya PKS suaranya tersungkur dan terjerembab sehingga tahun 2024 nggak dapat suara sama sekali. Nah, di sisi lain, Anies Baswedan sebagai gubernur yang seiman, gubernur yang soleh, gubernur yang sangat menjawani, namanya melesat. Wah, naik gini ya kan karena dicalonkan. Kemudian di sisi lain ada calon-calon lain, calon-calon presiden yang lain. 1 minggu sebelum pilpres mereka naik pesawat. Ternyata semua anggota capres itu semuanya ada di satu pesawat, kecuali Anies Baswedan. Semuanya naik pesawat nyemplung ke laut, meninggal semuanya. Nah, akibatnya Anies terpilih jadi presiden untuk tahun ajaran 2024-2029. Nih, kok tahun ajaran? Koyo kok kayak pemilihan dosen. Bukan, maksudnya gini. Ini kan pemilihan presiden ya. Oke. Nah, yang masalah adalah sulit dibayangkan seorang presiden yang terpilih tapi tidak punya dukungan parlemen.
Nah kan susah. Kita bisa ngomong, oh di Indonesia kan presidensial. Tapi biarpun kita itu presidensial ya, tapi eh, hawa-hawanya tuh, aromanya tuh kayak aroma parlementer. Jadi dukungan parlemen itu sangat penting bagi pemerintahan, kelanjutan pemerintahan di Indonesia. Aduh, kok angel temen tuh Mas Kuli, Mas Kuli. Gini aja deh, saya usul parpol yang boleh mengusulkan untuk pemilu 2024 adalah parpol yang eh, ikut pemilu 2024. Nah, gitu aja kan? Nah, saya ada pertanyaan lagi. Yang boleh usul parpol yang dapat kursi di 2024 atau semua parpol. Sekarang ini yang sudah lolos parpol yang saya seleksi tahap pertama sudah ada 30. Tidak ada 30 parpol. Apa semua boleh ngasih calon presiden? Ya, pertanyaannya balik kayak tadi, bagaimana bila nanti parpol pengusung seorang presiden akhirnya tidak menang dan tidak dapat kursi di parlemen? Presidennya bingung kalau nggak punya teman di DPR pusat. Bisa-bisa semua kebijakannya dijegal. Lah ini kan masalah. Nah, kalau gitu ya milih parpol hanya yang punya kursi di DPR pusat yang boleh nyalon. Nah, kalau yang jawab gini lebih bingung lagi. Karena apa? Kalau mereka ngomong hanya parpol yang punya kursi di 2024 yang boleh nyalon presiden, maka konsekuensi logisnya pileg dan pilpres tidak bisa dilakukan serentak. Kenapa? Karena kalau pileg pilpresnya dilakukan serentak kan pilegnya belum ketahuan siapa yang anggota yang terpilih, siapa partai pemenang dan sebagainya. Nggak ada. Padahal pemilu serentak itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Lah mosok kate diralat maneh. Wis dulu ndak pemilu serentak, sekarang suruh pemilu serentak. Kemudian dibatalkan lagi. Bingung Mahkamah Konstitusi nih. Kan gitu. Jadinya semuanya serba salah gitu loh. Nah, supaya tambah ruwet. Ini tadi kan sudah ruwet ya. Tadi kalian dengar penjelasan saya kan udah ruwet ya. Saya kasih tentang calon independen gimana? Calon perseorangan gimana? Masa nggak boleh? Kita ya di negara kita ya, bupati, wali kota, gubernur itu boleh loh calon perseorangan. Lah kenapa kok pilpres nggak boleh calon perseorangan? Kalau calon independen diperbolehkan, saya punya pertanyaan yang bisa bikin kalian lebih ngeluh lagi. Tapi hari ini saya nggak akan bahas itu. Biarkan itu semua menjadi penerawangan kita, membuat awang-awang kita itu bingung. Ternyata PT 0% itu tidak semudah itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tokoh kita, Rizal Ramli atau Lisel Ramli mungkin. Nggak bercanda ya. Guyon. Jangan tersinggung. Oke, nanti kalau misalkan PT 0% atau calon independen diperbolehkan, bagaimana peluang tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli yang memang ngebet banget jadi presiden itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebenarnya ada 3 rezim yang menghadang seseorang ketika dia ingin nyapres. Ada rezim survei, rezim tiket, dan rezim logistik. Usulan PT 0% itu hanya mencoba menghilangkan satu rezim, yaitu rezim tiket. Bagaimana dengan Bagaimana dengan 2 rezim lainnya? Emangnya sang Raja Wali Kepret ini apa sudah masuk radar survei apa belum? Jangan-jangan dia 0, 0,000 berapa itu? Sudah masuk radar belum? Kalau pertanyaan berikutnya misalkan, berapa uang yang dipunyai oleh sang mantan menteri ini? Sekali lagi saya mengutip omongannya Hasan Nasbi ya, tentang biaya pencapresan. Dalam tahun 2019 lalu ada 813.336 TPS di seluruh Indonesia. Supaya gampang, saya kasih singkat aja, saya bulatkan. Anggap aja tahun 2024 nanti ada 820.000 TPS. Oke. Secara kenyataan, secara real yang terjadi di Indonesia, setiap
capres perlu membayar saksi di TPS supaya suaranya nggak dicuri oleh paslon lainnya. Ini kenyataan, kalian semua boleh ngelihat keadaan di semua TPS, pasti ada saksi dari calon presiden atau parpol dan sebagainya. Ya nggak ideal memang, mestinya saksi nggak seperti itu, tetapi ya kenyataannya memang gitu. Oke, sekarang anggap saja TPS itu kan ada 800.000. Setelah dari TPS yang itu 800.000 itu, nanti TPS itu akan naik, dikumpulkan di kecamatan, dikumpulkan di kota, dikumpulkan di provinsi sampai ke pusat. Jadi TPS-nya itu akan berjenjang. Nah, biayanya setiap itu kan ada, perlu saksi, 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 saksi. Tapi saya mau bulatkan aja, anggap saja ini dibuat sederhana aja. Seorang capres perlu 800.000 kali 1 juta rupiah hanya untuk saksi aja. Anggap aja 800.000 TPS per selompatan apa itu, peringkat-peringkatnya itu, lalu dikalikan 1 juta biaya untuk saksinya. Anggap saja itu. Berarti mereka butuh 800 miliar atau hampir 1 triliun hanya untuk saksi aja. Ini belum termasuk biaya transport ketika kampanye, iklan TV, medsos, baliho. Pertanyaannya, siapkah RR ini mengeluarkan dana yang sebesar itu gitu loh. Sementara kemungkinan menangnya itu sejauh timur dari barat gitu loh. Jauh banget, ini kan ibarat, kalau pepatah lama itu ada ibarat burung pungguk yang pingin pergi ke bulan gitu. Belum nyampe ke sana nafasnya udah habis. Oke, sebagai penutup, saya ingin kita semua sadar bahwa demokrasi kita memang masih muda dan masih banyak harus belajar gitu loh ya. Kita sedang berproses, kita sedang mesti terus-menerus introspeksi, evaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya apa ya? Supaya demokrasi kita nantinya akan lebih sempurna. Sementara itu ya syukuri apa yang ada gitu loh. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Oke, saya cukupkan sampai di sini. See you. Jangan bosan untuk terus-menerus mengulik bersama Koli. Ciao.